Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafina dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dengan NIM D0512414006. Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Helmi Widyastuti, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Biologi Dasar. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu metabolisme sel, anabolisme. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu apa itu metabolisme sel? Yang kedua, fotosintesis dan kemosintesis. Yang ketiga, anabolisme dan katabolisme. Dan yang keempat, biosintesis. Apa itu metabolisme sel? Metabolisme adalah serangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang mengubah bahan makanan menjadi energi serta sintesis dan pemecahan molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan fungsi tubuh lainnya. Metabolisme terdiri dari dua jenis reaksi utama, yaitu anabolisme atau proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi, dan katabolisme atau proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi. Keseimbangan antara kedua proses ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Yang kedua itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biologis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk menghasilkan makanan. Dalam proses ini, organisme tersebut menggunakan energi cahaya atau biasanya dari matahari untuk mengubah karbon dioksida CO2 dan air H2O menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Proses ini terjadi di dalam kloroplas pada sel tumbuhan dengan bantuan pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya. Fotosintesis juga memiliki reaksi umum, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Kemosintesis adalah proses produksi makanan yang dilakukan oleh beberapa organisme seperti bakteri kemosintetik dengan menggunakan energi kimia, bukan energi cahaya. Energi ini diperoleh dari reaksi kimia antara bahan organik seperti hidrogen sulfida H2S, metana CH4 atau amonia NH3 dan digunakan untuk mengubah karbon dioksida CO2 menjadi glukosa atau senyawa organik lainnya. Kemosintesis memiliki reaksi umum seperti CO2 ditambah H2S ditambah O2 menghasilkan CH2O ditambah H2S. O4 CO2 ditambah H2S ditambah O2 menghasilkan CH2O ditambah H2SO4. Fotosintesis dan kemosintesis. Proses fotosintesis dan kemosintesis dapat bervariasi tergantung jenis bakteri kemosintetik yang terlibat. Dengan demikian, perbedaan utama antara fotosintesis dan kemosintesis adalah sumber energi yang digunakan. Fotosintesis bergantung pada cahaya matahari, sedangkan kemosintesis menggunakan energi dari reaksi kimia. Yang ketiga itu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana yang memerlukan energi. Proses ini penting untuk pertumbuhan sel, perbaikan jaringan, dan pembentukan molekul penting seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil untuk melepaskan energi. Energi ini kemudian digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi seperti kontraksi otot, transportasi zat, atau sintesis molekul baru. Hubungan anabolisme dan katabolisme. Yang pertama itu keseimbangan metabolisme. Anabolisme dan katabolisme bekerja secara terpadu untuk menjaga keseimbangan energi dan materi dalam sel. Yang kedua, pengaturan energi. Ketika energi berlebih, anabolisme mendominasi untuk menyimpan energi dalam bentuk molekul kompleks. Sebaliknya, ketika sel membutuhkan energi, katabolisme lebih aktif. Dan yang terakhir, biosintesis. Biosintesis adalah proses pembentukan senyawa kimia yang kompleks seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat dalam sel organisme hidup melalui reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim.
Proses ini sangat penting bagi pertumbuhan dan pemeliharaan sel karena memungkinkan organisme untuk menghasilkan molekul-molekul yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis seperti metabolisme dan pembelahan sel. Biosintesis melibatkan berbagai jalur metabolik yang saling terhubung seperti biosintesis protein dari asam amino, sintesis asam lemak, dan pembentukan DNA atau RNA. Nah, contoh biosintesis yaitu asam amino. Yang pertama, sintesis protein. Asam amino digunakan oleh sel-sel untuk sintesis protein dan berbagai molekul biologis lainnya. Yang kedua, penambahan gugus amin. Gugus amino atau min NH2 ditambahkan ke kerangka karbon menggunakan enzim transaminase. Dan yang ketiga, prekursor dan sumber karbon. Biosintesis asam amino dimulai dengan prekursor yang berasal dari jalur metabolik utama seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur pentosa fosfat. Nah, contoh yang kedua itu contoh biosintesis lemak. Yang pertama itu pembentukan asetil-CoA. Nah, proses dimulai dengan pembentukan asetil-CoA yang merupakan molekul kunci yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat, protein, atau lemak. Dan yang kedua, pembentukan asam lemak asetil-CoA diubah menjadi malenol-CoA oleh enzim asetil-CoA karbosilase dan kemudian melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim yang disebut sintase asam lemak, malenol-CoA diubah menjadi asam lemak rantai panjang. Dan yang ketiga, pembentukan trigliserida. Asam lemak yang terbentuk kemudian digabungkan dengan molekul gliserol untuk membentuk trigliserida. Nah, baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ialah anabolisme merupakan proses metabolisme yang sangat penting dalam kehidupan sel, bertanggung jawab untuk membangun molekul kompleks dari molekul sederhana. Anabolisme diatur secara ketat dan bekerja secara terpadu dengan katabolisme untuk menjaga keseimbangan metabolisme sel. Baik, itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.